Sekularisasi di negeri Muslim yang terjajah tidak berlangsung dalam kurun singkat, tapi merupakan proses panjang. Sejak awal kalangan kolonial menilai ancaman dari kuatnya jati diri Islam pada pribumi yang melawan penjajahan. Strategi kolonial meredam perlawanan dilakukan dengan pengalihan pribumi dari jati diri Islam melalui nativisasi. Nativisasi menggali budaya kuno sebelum Islam datang ke Nusantara guna mengalihkan Islam dari jati diri pribumi. Sekularisasi pribumi dimulai dari studi orientalis kaum kolonial penganut okultisme yang melaksanakan nativisasi. Nativisasi menjadi fondasi bagi organisasi okultisme seperti Freemason dan Teosofi dalam mempengaruhi pribumi. Proyek nativisasi dirintis sebagai perang asimetris terhadap Islam sejak era Radermacher dan Raffles selaku Mason. Gaung mengagungkannya budaya Nusantara kuno dilanjutkan kaum Freemason dan Teosofi di era politik etis abad 20. Pada era politik etis, pendidikan kolonial mencemari pribumi dari ajaran sekuler yang menilai semua agama setara. Dampak merusak dari ajaran sekuler adalah tumbuhnya ikatan kemanusiaan yang lebih dominan dibanding agama. Ajaran sekuler merusak umat Islam sampai lebih meyakini dikotomi pribumi dan asing dibanding Muslim dan kafir. Sekularisasi mengacaukan determinasi jati diri Muslim dari keumatan Islam menjadi kebangsaan atau kemanusiaan. Pendidikan era politik etis membuat Freemason dan Teosofi mendapat tempat di kalangan pemuda elit pribumi. Banyak di antara pemuda pergerakan di awal abad 20 yang tergabung dan memiliki mentor dari organisasi Teosofi. Leberton, yang juga sempat menjadi presiden Teosofi, juga pembina para pemuda yang mendirikan Budi Utomo di 1908. Elit pribumi binaan Teosofi tidak lagi memiliki jati diri Islam meski secara formal berasal dari kalangan Muslim. Pribumi yang dibina Freemason dan Teosofi menjadikan ajaran Hindu-Buddha sebagai acuan dan menghindari Islam. Kisah Hindu seperti Mahabharata dan Bhagavad Gita digandrungi pemuda Teosofi, sedangkan kaidah Islam dijauhi. Jati diri yang beralih ke budaya Hindu-Buddha mengubah Muslim sebagai pribumi yang fobia dan antipati kepada Islam. Semula berasal dari Muslim, tapi karena dipengaruhi Teosofi, maka menilai Islam selaku bahaya bagi budaya leluhur. Kongres Pemuda yang selanjutnya dijadikan tonggak pemersatu Indonesia sebagai negara bangsa juga tidak lepas dari peran organisasi okultisme dengan fasilitas yang diberikan Freemason bagi terlaksananya perhelatan tersebut. Demi mengarang mitos nasional, hasil kongres pun direkayasa agar seolah sakral menjadi sumpah pemuda oleh anggota Teosofi, sehingga muncul kesan kesatuan pribumi yang dominan, multikultural, dan netral terhadap agama. Kesatuan berdasarkan kesamaan tanah air sesungguhnya tidak mewakili aspirasi asli umat Islam selaku mayoritas penghuni negeri ini pada masa itu, tapi aspirasi elit pribumi yang tertanam paham netral agama atau sekuler dari barat. Pembaratan dengan tumbuhnya paham kebangsaan menimbulkan watak agnostik dalam kalangan intelektual didikan kolonial, sehingga mereka pun mendapatkan kecaman dan perlawanan dari pemuda pergerakan Islam di masa itu. Elit pribumi makin tertanam jati diri kebangsaan dan nativisasi setelah bersentuhan dengan organisasi okultisme. Meski bukan anggota, pemikiran sinkretis Soekarno terbentuk dari sang ayah selaku tokoh Teosofi. Hatta, walaupun bukan anggota, tapi berutang budi ke lembaga beasiswa dari Teosofi. Bahkan ketua dan 3 tokoh yang pidato soal dasar negara di BPUPKI juga berkaitan dengan organisasi ini, sehingga pertumbuhan konstitusi syarat penolakan kepada Islam. Bila pribumi yang dipengaruhi organisasi okultisme bukan kalangan yang berpengaruh, tentu tak berdampak besar. Masalah yang terjadi justru para pemuda binaan Freemason dan Teosofi kemudian menjadi tokoh-tokoh nasional.